Jessica cerita ya bahwa untuk putrinya tuh wah udah deh mereka berdua memberikan semua yang terbaik. Tapi emang selalu ya kalau orang tua tuh inginnya ngasih yang terbaik Pasti untuk dong. anak-anak. Iyalah, kita tuh melakukan segala sesuatu, kerja itu semuanya untuk anak, ya kan? Nah itu dia, terbayang jika ada orang tua yang harus menghadapi kondisi kesehatan anak yang mungkin bisa dibilang tidak banyak yang tahu gitu kan, seperti kelainan genetik ini dialami oleh Kustiana Dewi, di mana Kak Oki ini juga harus sekarang ini masih terus mencari tahu juga ya tentang penyakit yang sedang diidap oleh sang anak. Dan yang luar biasanya ternyata ada komunitas juga yang ngebantu Kak Oki selama ini. Oh iya Kak, kalau itu sih aku tahu ya Kak ya. Jadi mereka itu memiliki komunitas sendiri gitu, Iya, kayak iya, iya. untuk tempat untuk sharing. Jadi teman-teman main anaknya juga gitu. Jadi saling berbagi cerita, berbagi pengalaman juga gitu Kak. Wah itu luar biasa sekali. Langsung kita lihat deh ya seperti apa perjuangan Oki dalam tayangan yang berikut ini. Okky Stiana Dewi memang dikenal sebagai pribadi yang sangat positif dan selalu berusaha menyebarkan aura positif pada sekelilingnya. Namun kalau menyangkut soal anak, rupanya Okky juga pernah merasakan kesedihan luar biasa. Terlebih saat mengetahui putra bungsunya yang bernama Sulaiman Ali Abdullah didiagnosis memiliki kelainan genetik sedari lahir. Ya, alhamdulillah Sulaiman sekarang umurnya kan 5 bulan. Setelah perjuangan yang ya bolak-balik ke dokter dan sampai hari ini juga masih terus kontrol ke dokter. Selalu ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Alhamdulillah sudah ketahuan sejak awal di usia kemarin 4 bulan sudah ketahuan nama kelainannya. Jadi Sulaiman itu memiliki Prader-Willi syndrome. Menurut beberapa sumber yang telah kami himpun, Prader-Willi syndrome adalah kondisi langka yang memengaruhi bagian tubuh seseorang. Karena hal inilah, Prader-Willi syndrome dapat menyebabkan masalah fisik seperti rasa lapar yang ekstrim, otot melemah, dan masalah pada proses belajar serta perilaku. Menurut salah satu sumber, hanya sekitar 1 dari 10.000 hingga 30.000 orang di dunia yang mengalami kondisi seperti ini. Ya, dengan kata lain, kelainan genetik yang diidap oleh putra bungsu Okky dan Rio ini adalah penyakit langka. Lantas apakah penyebabnya hingga baby Sulaiman sampai seperti ini? Wallahu alam ya, tidak tahu penyebabnya apa, tapi yang jelas kalau saya flashback lagi, treatmentnya sama, bahkan lebih sehat yang keempat ini karena saya di rumah karena pandemi kan, kalau kemarin-kemarin kan kesana kemari lelah. Minum vitamin sudah, semua aturan dokter semua sudah diikuti, tapi memang takdir dari Allah sehingga sekarang lebih berkonsentrasi kepada gimana caranya supaya anak ini tumbuh dengan optimal. Sebagai ibu, tentu Okky tak ingin serta-merta mengalah dengan keadaan. Setelah mengetahui kelainan genetik yang diidap putra bungsunya, Okky dan suami terus berusaha demi kebaikan baby Sulaiman agar tetap bisa tumbuh berkembang dengan seoptimal mungkin. Sulaiman harus ada beberapa terapi yang harus dilakukan. Contoh misalnya Prader-Willi syndrome itu kan salah satu cirinya itu ya lupa kenyang. Jadi dia harus diterapi. Kemudian ada hipotoni atau otot yang lemah ya harus terapi juga gitu. Mungkin kalau dulu awal-awal saya melahirkan di hari-hari pertama kita menangis juga gitu. Kita menangis seperti sebagaimana manusia biasa. Kita shock, kita menangis. Tapi lambat laun bersedih itu jangan berlama-lama karena anak-anak itu membutuhkan kita gitu. Jadi kita harus fokus kepada pengobatannya, fokus kepada terapinya, ibunya ayahnya kuat. Ya haruslah support. Jadi ya kita ya jalanin aja gitu kan. Untuk saat ini kan saya lihat Sulaiman juga terus terang ya alhamdulillah masih Allah kasih kesehatan yang baik gitu kan. Cuman karena kurang gerak aja. Okky selalu berusaha mencari informasi tentang kondisi sang anak. Tak hanya dari dokter, bahkan kakak sulung Ria Ricis ini sampai bergabung ke dalam sebuah komunitas yang terdiri dari ibu-ibu yang memiliki anak dengan kelainan genetik. Dan sekarang hikmahnya adalah ketika Allah anugerahkan seperti ini, jadi saya bergabung bersama dengan ibu-ibu yang banyak sekali di Indonesia yang punya anak-anak yang kelainan genetik. Ketika saya mengalami ini kan kita masuk komunitas ya. Komunitas itu kan membuat kita kuat karena merasa senasib sepenanggungan gitu, sama-sama berjuang gitu. Jadi saya belajar karena saya kan termasuk ibu baru lah ceritanya, ibu baru yang punya anak yang Allah anugerahi sebuah sindrom gitu. Sehingga ketika saya bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa hebat, mereka mengatakan ya yang intinya adalah menerima, karena banyak ibu-ibu di luar sana yang malu dengan anaknya
anaknya, kalau kondisinya kenapa-napa disembunyikan anaknya, ya nggak boleh seperti itu gitu. Menerima, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Saya belajar banyak banget prasangka baik bahwa ibu-ibu ini luar biasa hebat ya. Tak hanya mendapatkan ilmu, namun dengan perasaan senasib seperjuangan sebagai ibu dari anak yang memiliki kelainan genetik, Oki pun dikuatkan dan mampu melihat banyak sekali hikmah yang didapatkannya setelah melahirkan Sulaiman. Selalu ada hal yang bisa kita lakukan dalam setiap kejadian yang Allah berikan pada kita, bahwa ada loh beberapa anak yang memang Allah anugerahi kelainan genetik. Selama ini kan ketika punya anak 1, 2, 3 ngeliat anak lari, nangis atau ketawa kesana kemari biasa aja. Tapi ketika punya Sulaiman ya Bah, ketika ngeliat anak nangis tuh bersyukur. Ketika ngeliat kakinya bisa gerak bersyukur gitu. Jadi itu yang saya lupa. Tak hanya Oki Stiana Dewi yang menjadi orang tua yang memiliki anak dengan kelainan genetik, namun setidaknya ada 3 selebritis juga yang merasakan hal yang sama, yaitu menjadi orang tua dengan anak yang mengidap kelainan genetik yang langka. Anak bungsu Joanna Alexandra yang bernama Ziona Eden Alexandra Panggabean mengalami kelainan genetik bernama Campomelik dysplasia atau CMD. Bocah dengan nama panggilan Zio ini pertama kali dinyatakan mengidap kelainan ini saat usia 3 bulan. Karena hal ini, baby Zio memiliki kondisi fisik berbeda dari anak-anak seumurannya. Oleh karena itulah, Joanna dan sang suami bertekad untuk terus membesarkan dan mendampingi Ziona hingga dapat sembuh dari penyakit langkanya ini. Penyanyi Denada pun merasa mendapatkan pelajaran besar di dalam hidupnya. Pada 2018 lalu, putri sematawayangnya yang bernama Shakira Aurum divonis mengidap leukemia. Mantan istri Jerry Aurum ini pertama kali menaruh curiga dengan kondisi sang anak saat melihat bekas biru di sekujur tubuh putrinya sepulang dari Eropa. Ketika beberapa kali Shakira mengeluh demam, Denada pun masih mencoba memberi obat penurun panas saja. Namun bukannya turun, justru suhu tubuh sang putri malah kembali naik. Setelah diperiksa, diketahui bahwa bocah yang sudah berganti nama dari Shakira menjadi Aisyah ini memiliki jumlah trombosit hanya 32.000 saja. Padahal jumlah trombosit normal adalah 140.000 hingga 450.000. Dari hasil inilah dokter mengatakan kepada Denada bahwa sang putri mengidap leukemia. Dede Sunandar pun merasakan hal serupa dengan beberapa selebritis lainnya. Anak kedua komedian ini divonis mengidap penyakit langka bernama Williams Syndrome. Karena hal ini, baby yang diberi nama Lazan Syafiq Sunandar ini berdahi lebar, hidung pendek, dan pipi penuh. Selain itu, masalah gigi, jantung, dan hiperklamsia juga sering muncul. Ini dia contohnya ibu-ibu yang sangat luar biasa, mama-mama yang sangat hebat, Wonder Woman untuk anak-anaknya, apalagi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Betul, kondisi-kondisi kesehatannya itu berbeda-beda ya, tapi kita doakan ya, karena aduh paling nggak tega kalau ngeliat anak kecil sakit loh, bener deh, sakit apapun itu ya, karena aduh benar-benar, apalagi mereka belum bisa berkomunikasi, terkadang tidak bisa mengungkapkan apa yang sedang dirasakan. Jadi sekali lagi untuk Oki dan teman-teman yang lain yang sedang menghadapi ujian ini, semoga kuat, semoga anak-anaknya juga sehat selalu, itu yang kita harapkan ya.